Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, bulan Muharram adalah bulan awal dalam kalender Hijriah yang menjadi salah satu dari 4 bulan suci agama Islam. Pasalnya di bulan ini ada berbagai peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi umat Islam. Meskipun semua bulan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bulan Muharram keutamaannya lebih dibandingkan bulan-bulan lainnya. Berikut ini adalah beberapa peristiwa di bulan Muharram beserta tanggalnya yang penting dan bersejarah bagi umat Islam. Peristiwa yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Diterimanya taubat Nabi Adam disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37 yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ketika tinggal di surga, Nabi Adam pernah melakukan hal keliru yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terkena tipu daya iblis, yaitu memakan buah terlarang. Oleh sebab itu, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah. Peristiwa yang kedua, selamatnya Nabi Nuh dari gelombang banjir besar. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah banjir besar. Dalam buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Qatadah dan ulama lainnya berkata, Nabi Nuh dan para pengikutnya menaiki kapal pada tanggal 10 bulan Rajab. Mereka berlayar selama 150 hari. Setelah itu mereka berlabuh di Gunung Judi selama 1 bulan dan mereka baru keluar dari kapal pada tanggal 10 Muharram. Hanya sedikit kaum Nabi Nuh yang beriman hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk membuat kapal, karena Allah akan mendatangkan bencana banjir bandang yang menelan para kaum yang tidak beriman itu. Peristiwa yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran dirinya. Pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran dirinya oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim memiliki sejumlah mukjizat, salah satunya yaitu tidak hangus meski dibakar. Atas izin Allah, saat api dinyalakan justru Nabi Ibrahim tidak merasa kepanasan, dan sebaliknya api justru menyejukkannya. Peristiwa yang keempat, diturunkannya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihi salam. Bukti bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam termaktub dalam surat Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Ketika kitab Taurat diwahyukan, Nabi Musa mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu beliau diberi gelar Kalimullah atau orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kelima, dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Pada 10 Muharram ada peristiwa Nabi Yusuf yang dikeluarkan dari penjara. Kala itu ada rekayasa hukum yang telah mengantarkan Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Beliau dituduh hendak melakukan pelecehan terhadap istri Perdana Menteri. Dalam fitnah ini, Nabi Yusuf divonis bersalah. Pada ke-10 bulan Muharram, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara dan selanjutnya diangkat sebagai Perdana Menteri. Peristiwa yang keenam, disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit kulit yang berkepanjangan. Pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam dari sakit kulit yang berkepanjangan. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang gagah, tampan, dan kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian padanya dengan menjadi miskin serta penyakit gatal.
Setelah bertahun-tahun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Sekejap ada air putih bersih dari perut bumi yang bisa menyembuhkan penyakit kulitnya. Peristiwa yang ketujuh, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Pada 10 Muharram, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Peristiwa ini menjadi dasar adanya puasa Asyura yang dilakukan umat muslim dan kaum Yahudi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kalian puasa apa hari ini?" Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, "Ini adalah hari yang sangat mulia, karena ini adalah hari saat Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya." Saat itu juga Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut dalam rangka bersyukur. Oleh karena itu kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian." Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa yang ke-8, diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Saat Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah ke penduduk Ninawa atau Mosul Irak untuk menyembah Allah, Nabi Yunus mendapatkan tantangan serta penolakan. Tidak tahan dengan olok-olokan penduduk Ninawa, membuatnya marah dan pergi. Dalam kepergiannya, Nabi Yunus menumpang ke kapal yang hendak bertolak. Singkat cerita, kapal yang ditumpanginya oleng sehingga kapal harus mengurangi beban muatan. Dan di tengah jalan, sayangnya Nabi Yunus harus dilemparkan ke laut. Ketika Nabi Yunus tercebur ke dalam laut, ia termakan oleh ikan paus. Selama beberapa hari, Nabi Yunus tinggal di perut ikan paus. Dan pada hari ke-10 Muharram, Nabi Yunus dimuntahkan dari dalam perut ikan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang ke-9, Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan diangkat ke langit pada hari Asyura. Saat kaum kafir Bani Israel punya niatan untuk membunuh Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang mirip dengan Nabi Isa sebagai orang yang terbunuh dan disalib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit. Dan peristiwa yang terakhir, diampuninya kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disebut Syahrullah. Hal ini untuk menunjukkan istimewanya bulan ini. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah menyandarkan bulan ini pada Allah Ta'ala kecuali bulan Allah, yaitu Muharram. Itulah tadi beberapa peristiwa di bulan Muharram yang bersejarah dan penting bagi kaum muslimin. Muharram bukan hanya sekedar awal tahun baru Islam, tapi juga momen untuk merenungkan makna hidup dan memperkuat iman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut.